Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1791 sampai bab 1800. Setelah melihat pesan itu, Geralt tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Air yang jatuh dari ketinggian 3000 kaki. Mungkinkah itu mengisyaratkan semacam air terjun? Setelah memikirkannya sebentar, Geralt langsung melangkah keluar dari kantornya memastikan untuk mengunci pintu di belakangnya dengan benar sebelum pergi ke air terjun terbaru di benua Leikom. Semua ini tidak mungkin hanya kebetulan belaka. Petunjuk yang diberikan pihak lain kemungkinan besar melibatkan insiden yang terjadi di sekitar Geralt. Dan jika proses berpikir Geralt benar, maka puisi lama itu mungkin mengisyaratkan bahwa ada sandera di daerah itu. Apapun masalahnya, setelah sekitar setengah jam, Geralt tiba di Gunung Durduf tempat air terjun terbaru berada. Daerah itu sendiri memiliki pegunungan terbesar di seluruh benua Leikom, membuat banyak turis berlibur di sini. Bagaimanapun, saat memasuki gunung, Geralt berbaur dengan kerumunan. Setelah mengikuti mereka sebentar, dia akhirnya tiba di air terjun terbaru. Melihat ke atas, Geralt melihat bahwa tingginya hampir tidak sampai 100 kaki. Meskipun tentu saja tidak memiliki ketinggian 3000 kaki, Geralt sangat menyadari bahwa deskripsi puisi kuno itu hanyalah sebuah hiperbola. Lagi pula, apakah air terjun setinggi 3000 kaki itu ada? Dengan itu, Geralt segera melanjutkan mencari petunjuk sementara semua orang masih terpesona pada air terjun. Saat melihat sekeliling, sudut mata Geralt melihat sekilas apa yang tampak seperti boulevard yang agak sempit dan misterius di sebelah kiri air terjun. Dari kelihatannya, hanya satu orang yang bisa melewatinya pada satu waktu. Tetap saja, Geralt merasa harus pergi ke sana. Itulah sebabnya dia segera melakukan hal itu. Setelah berjalan sebentar, dia akhirnya tiba di pembukaan sebuah gua besar. Namun, sebelum dia bahkan bisa masuk, dia tiba-tiba mendengar seseorang dari dalam berteriak, "Be, tolong!" Mendengar betapa cemasnya tangisan suara feminin itu, Geralt segera menyimpulkan bahwa dia dalam bahaya besar. Dengan itu, dia melesat ke arah sumber suaranya tanpa ragu-ragu. Saat teriakan semakin keras, Geralt segera melihat seorang wanita yang telah diikat ke pilar batu. Dengan air yang tampak terus-menerus menetes dari atasnya, itu jelas menjelaskan mengapa dia begitu basah kuyup. Berlari untuk membebaskannya. Geralt juga memperhatikan bahwa kedua matanya merah, menandakan sudah berapa lama dia terjebak di sini. Eiterway. Setelah melihat Geralt, wanita yang sangat gembira itu langsung berteriak, "Halo. Tolong. Selamatkan aku." Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian mengambil pisau kecil dari ranselnya sebelum dengan mudah membebaskan wanita itu dari tali. Menyadari bahwa dia akhirnya bebas, wanita lega itu langsung memeluk Geralt erat-erat. Bahkan tidak bergeming dari itu, Geralt tidak bertele-tele dan segera bertanya, "Kamu aman sekarang? Bagaimanapun, bolehkah saya tahu sudah berapa lama Anda terjebak di sini, Nona?" Mendengar itu, wanita itu menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, "Itu, aku tidak terlalu yakin. Sejujurnya, yang aku ingat hanyalah aku pingsan oleh seseorang saat aku menuju rumah tadi malam. Saat bangun, aku sudah di sini." Setelah mendengar itu, Geralt langsung mengerutkan kening sebelum bertanya, "Begitu? Sebelum tersingkir, apakah Anda benar-benar yakin tidak menemukan situasi aneh dalam perjalanan pulang?" Sambil menggelengkan kepalanya lagi dan merasa sedikit bingung mengapa dia ditanyai semua ini, wanita itu kemudian menjawab, "Tidak sama sekali. Lagi pula, saya selalu pulang kerja sekitar pukul 8. Meskipun benar saya meninggalkan pekerjaan sendirian, saya juga mengemudi. Anda tahu. Dan saya biasakan untuk langsung pulang setelah jam kantor." Ketika Geralt mencatat jawabannya, sudut matanya tiba-tiba melihat sekilas apa yang tampak seperti amplop ungu yang telah diselipkan ke dalam batu dengan celah kecil di sisinya. Mengangkat alis sedikit, Geralt kemudian berjalan dan mengambilnya. "Hah, sebuah amplop," gumam wanita bingung itu. "Apapun masalahnya, kamu aman sekarang, Nona. Meski begitu, saya ingin Anda melaporkan apa yang terjadi pada Anda ke Dewan Agung. Juga, harap lebih berhati-hati di masa depan."
Gerald sengaja menghindari pertanyaannya agar dia tidak bertanya terlalu banyak. Mendapatkan petunjuk itu, wanita itu kemudian mengangguk sebelum dengan cepat meninggalkan gua. Melihat dia sekarang sudah pergi, Gerald dengan cepat membuka surat itu dan mulai membacanya. Selamat karena telah menemukan sandera pertama, Tuan Crawford. Sekarang cepatlah dan cari di mana sandera berikutnya. Tidak ada uang yang disembunyikan di sini. Setelah membaca surat itu, Gerald tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Puisi kuno lainnya. Pelakunya sangat menikmati menggunakan puisi kuno sebagai petunjuk. Bukan apapun. Petunjuk kali ini cukup mudah. Karena puisi itu menyertakan kata uang. Wajar saja jika diasumsikan bahwa sandera berikutnya dapat ditemukan di bank. Namun, bank mana? Ada terlalu banyak bank di benua Leikom bagi Gerald untuk menemukan bank yang tepat dalam waktu sesingkat itu. Menyadari bahwa dia tidak akan menyelesaikan apapun hanya dengan berspekulasi di sini sendirian. Gerald segera meninggalkan area itu, berniat mempelajari petunjuk itu bersama Ray di kantor. Namun begitu dia masuk ke mobilnya, dia segera menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Tampaknya Anda telah menyelamatkan sandera pertama, Tuan Crawford. Saya kira Anda telah menemukan amplop ungu juga. Kalau begitu. Sementara Gerald tahu bahwa pembicaranya adalah laki-laki. Suaranya aneh. Untuk sedikitnya. Apapun masalahnya. Gerald kemudian membalas. Aku juga. Cek kamu. Anda tidak akan lolos dengan semua ini. Saya akan memastikan saya menangkap Anda jika itu hal terakhir yang saya lakukan. Setelah itu, Gerald segera menutup telepon. Tidak ingin membuang napas pada pria aneh ini. Dengan itu, Gerald kemudian mengendarai mobil Juno kembali ke kantornya. Karena mobilnya sendiri sebelumnya telah diledakkan, dia hanya bisa menggunakan miliknya untuk saat ini. Bagaimanapun, saat memasuki kantornya, Gerald langsung disambut oleh pemandangan Ray dan dua orang lainnya di dalam. Melihat Gerald sudah kembali, Ray mengambil kesempatan itu untuk bertanya, Crawford, Anda kembali. Kemana Anda pergi pagi-pagi sekali? Karena mereka bertiga tidak melihat Gerald sepanjang pagi. Mereka semua punya firasat bahwa dia mungkin pergi untuk melakukan penyelidikan pribadi. Either way, terlepas dari pertanyaan Ray, Gerald hanya memerintahkan, Ray, aku ingin kamu segera mulai menyelidiki kalimat. Tidak ada uang yang disembunyikan di sini. Tanpa repot-repot bertanya mengapa, Ray segera menuju ke komputernya untuk mulai bekerja sambil menjawab. Keras dan jernih. Sementara Ray terbiasa tidak mendapatkan jawaban langsung dari Gerald, Juno tidak. Dengan mengingat hal itu, dia dengan cepat berjalan ke arahnya sebelum bertanya, ada apa, Gerald? Mendengar itu, Gerald mengambil amplop ungu dari sakunya sebelum menyerahkannya kepada Juno. Setelah membacanya, dia sejenak tampak terkejut, meskipun itu sudah diduga. Apa yang tidak diharapkan Gerald, bagaimanapun, adalah fakta bahwa Juno tiba-tiba berkata, kurasa aku tahu kemana surat itu menunjuk. Jika tebakanku benar, itu pasti mengacu pada bank atau gedung pajak, dan hanya ada satu tempat yang bisa kupikirkan di mana kedua gedung itu bisa ditemukan berdekatan. Mendengar itu, Gerald langsung tahu daerah yang dimaksud Juno. Dengan mengingat hal itu, dia menepuk bahu Ray sebelum berkata, kamu mendengarnya. Ayo pergi ke sana sekarang. Dengan itu, Gerald dan Ray melesat keluar dari kantor sebelum dengan cepat mengemudi menuju gedung pajak yang dibicarakan Juno. Karena tebakan Juno benar-benar masuk akal, Gerald punya firasat bahwa sandera kedua pasti akan ada di sana. Ketika mereka sedang dalam perjalanan ke sana, Ray tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jadi, tolong isi saya, Pak Crawford. Beralih untuk melihat Ray sejenak, Gerald kemudian menjawab, ingat panggilan kemarin. Mengangguk sebagai tanggapan, Ray kemudian berkata, ya, orang itu bilang dia ingin bermain game denganmu. Jangan bilang ini sudah dimulai. Memiliki, orang itu telah menantang saya untuk menyelamatkan 6 sandera. Dan saya sudah menyelamatkan 1 orang tadi pagi. Kami sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan yang kedua. Jelas Gerald. Mendengar itu, Ray terdiam sejenak. Tidak heran Gerald tidak ada pagi ini. Dia sudah menyelamatkan seseorang saat mereka masih belum bangun. Mengabaikan betapa terkejutnya Ray terlihat, Gerald kemudian menambahkan, bagaimanapun, kalimat yang saya katakan untuk Anda selidiki sebelumnya. Tidak ada uang yang disembunyikan di sini. Secara langsung berhubungan dengan lokasi sandera kedua. Itulah sebabnya kami saat ini menargetkan bank dekat gedung pajak. Tepat ketika Gerald menyelesaikan penjelasannya, keduanya tiba di pintu masuk gedung pajak. Setelah turun, keduanya mulai mencari-cari bank, dan segera, mereka menemukannya. Namun,
Karena ini akhir pekan, bank tutup. Dan hanya bank swalayan di samping yang tetap buka. Tutup. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Crawford, gumam Ray sambil menatap Geralt. Saya yakin pelakunya mengantisipasi bank ditutup hari ini juga. Dengan pemikiran itu, sandera kedua seharusnya berada dalam satu-satunya bagian operasional bank pada akhir pekan, yaitu Bank Swalayan. Teriak keduanya secara bersamaan. Sekarang setelah mereka sampai pada kesimpulan ini, kedua pria itu bergegas ke Bank Swalayan dan segera mulai melihat-lihat. Beberapa saat kemudian, Ray yang telah mencari-cari petunjuk di mana sandera itu berada mau tidak mau berkata, sepertinya tidak ada siapapun di sini, Tuan. Crawford, mungkinkah kita salah? Negatif. Saya yakin Juno membuat tebakan yang tepat. Jawab Geralt tanpa ragu-ragu. Sandera itu pasti ada di sini. Mereka hanya belum menemukannya. Untungnya, karena tidak terlalu banyak orang di sekitar karena ini adalah akhir pekan setelah keduanya terdiam beberapa saat. Mereka dapat mendengar suara ketukan samar dari belakang mereka. Berbalik, Ray menajamkan telinganya, sebelum menunjuk ke salah satu mesin ATM dan berteriak. Itu dari ATM ketiga, Pak. Crawford mengangguk setuju. Keduanya kemudian bergegas ke mesin. Ketika Geralt berjongkok dan mulai menyelidiki ATM, keduanya sedikit lengah ketika mereka mendengar suara yang datang dari area tempat orang biasanya menyelipkan kartu mereka. Suara itu sendiri feminin, dan memanggil dengan suara lemah. Tolong. Tolong. Mendengar itu, Ray langsung berteriak. Kami telah menemukan sandera kedua. Kami benar-benar datang ke tempat yang tepat. Memang. Tapi terlalu dini untuk merayakannya. Panggil Dewan Agung. Ray. Beritahu mereka untuk mengirim orang untuk membuka mesin ini. Perintah Geralt. Diterima. Jawab Ray sambil dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon Dewan Agung. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang yang dikirim oleh Dewan Agung terlihat bergegas bersama beberapa staf bank. Semuanya tampak cemas. Lagi pula, sungguh mengejutkan mengetahui bahwa seseorang dikunci di dalam mesin ATM. Setelah sekitar 10 menit mencongkel ATM terbuka, mereka akhirnya berhasil mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Seperti yang telah disimpulkan oleh Geralt dan Ray, benar-benar ada seorang wanita yang terperangkap di dalam. Lebih mengejutkan lagi, dia adalah salah satu staf bank. Bagaimanapun, begitu wanita itu buru-buru dikirim ke rumah sakit, mereka yang dikirim oleh Dewan Agung mulai memeriksa tempat kejadian. Dari apa yang bisa mereka kumpulkan, tutupnya di bagian belakang mesin sengaja dilas erat oleh pelaku. Saat mereka melanjutkan penyelidikan, salah satu supervisor mengambil amplop ungu dari dalam mesin saat dia bertanya, sebuah surat. Mendengar itu, Geralt segera mengambilnya darinya. Pengawas sendiri tidak berusaha menghentikannya. Bagaimanapun, Geralt telah menjadi cukup terkenal di antara mereka yang ada di Dewan Besar, yang menjelaskan mengapa dia mengetahui siapa Geralt dan mengapa dia tahu lebih baik daripada ikut campur dalam urusan pemuda. Bagaimanapun, dengan surat itu sekarang di tangannya, Geralt kemudian membawa Ray kembali ke mobil. Begitu masuk, Geralt segera membuka amplop itu, tapi bukannya sebuah pesan. Satu-satunya yang ada di dalamnya adalah jepit rambut merah muda. Jepit rambut, gumam Geralt sambil mengangkat sedikit alisnya. Ini yang baru. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk membuat perubahan besar dalam cara Anda memberikan petunjuk? Geralt berpikir dalam hati. Sementara dua kepala pasti lebih baik dari satu. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa masalahnya dengan jepit rambut itu. Karena itu, keduanya akhirnya menyerah sejenak dan memutuskan untuk kembali ke kantor terlebih dahulu. Wanita mungkin akan tahu lebih banyak tentang jepit rambut daripada mereka. Dan untungnya, mereka memiliki Juno dan Yersa di pihak mereka. Dengan sedikit keberuntungan, mereka akan dapat menguraikan pesan di balik jepit rambut. Dengan pemikiran itu, setelah kembali ke firma, Geralt langsung menyerahkan jepit rambut padanya sebelum berkata, katakan, Juno, lihat jepit rambut ini. Jika saya ingin membeli sesuatu yang serupa, di mana saya bisa mendapatkannya? Mengambil jepit rambut dan sedikit mengernyit, Juno kemudian membawanya ke komputer dan dengan cepat mulai menelitinya. Tak lama setelah itu, dia berseru, aku mengerti. Ini adalah jepit rambut khusus yang saat ini sedang didistribusikan ke semua anggota staf salah satu bank. Mereka diberikan berpasangan. Mendengar itu, Ray tertegun sejenak. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia kemudian berbalik menghadap Geralt sebelum berkata, kau tahu, wanita yang kita selamatkan sebelumnya memiliki jepit rambut yang sama. Namun, saya cukup yakin dia hanya memiliki satu. Itulah sebabnya saya berasumsi pin ini miliknya.
Tidak heran jepit rambut terasa begitu akrab ketika Anda pertama kali mengeluarkannya dari surat itu. Apakah Anda benar-benar yakin? Tanya Geralt. Positif, jawab Ray. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi ke rumah sakit, kata Geralt saat dia dan Ray melesat keluar dari kantor lagi. Mengemudi langsung ke rumah sakit. Saat mengemudi, Geralt yang sekarang mengerti bahwa insiden itu terlalu mudah untuk diselesaikan diminta untuk mengatakan, insiden itu masih jauh dari selesai. Membebaskan gadis itu dari ATM hanyalah langkah pertama. Dengan pemikiran itu, kami belum melewati krisis mengenai sandera kedua. Lupakan sandera ketiga. Mereka bahkan belum selesai menyelamatkan sandera kedua. Bagaimanapun, sekarang Geralt yakin bahwa insiden itu belum berakhir. Dia tahu bahwa dia harus melindungi sandera kedua dengan cara apapun. Begitu, betapa kejinya lawan kita. Untuk berpikir bahwa dia akan membodohi kita seperti ini. Gerutu Ray. Eitherway. Keduanya segera tiba di rumah sakit. Setelah dengan cepat menanyakan tentang wanita itu, mereka menyadari bahwa dia telah meninggalkan rumah sakit belum lama ini. Mendengar itu, Geralt dan Ray berlari keluar dari rumah sakit, berharap bisa menyusul wanita itu. Saat mereka bergegas keluar, untungnya keduanya berhenti tepat pada waktunya untuk menghindari ditabrak oleh mobil hitam yang melaju kencang. Di mana kamu belajar mengemudi? Start. Cemberut Ray sambil melotot sambil menunjuk mobil hitam itu. Geralt, di sisi lain, jauh lebih tertarik pada surat ungu yang terbang keluar dari mobil dan sekarang tergeletak di tanah. Dengan cepat membukanya, Geralt lalu membaca surat itu. Game kedua telah resmi dimulai. Itu benar-benar Start. Geralt menggeram saat dia meremas surat itu. Tahu betul bahwa dia sudah terlambat selangkah. Karena amplop itu berasal dari mobil hitam itu. Mobil itu tidak diragukan lagi adalah kuncinya. Tetap saja, sekarang bukan waktunya untuk mengasihani dirinya sendiri. Dengan itu, Geralt mulai berlari menuju mobil mereka sambil berteriak. Cepat, Ray. Kita harus mengejar mereka. Begitu mereka berdua berada di dalam, Geralt menginjak pedal gas, membuat mobil itu menerjang ke depan. Karena mobil hitam itu sudah lama berlalu, Geralt hanya bisa melaju ke arah yang terakhir kali dilihatnya mobil hitam itu. Sayangnya, meskipun Geralt berakselerasi sepanjang jalan, tak lama kemudian, dia mengerti bahwa dia telah kehilangan mobil hitam untuk selamanya. Memikirkan hal yang sama, Ray terdorong untuk bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mer? Crawford, tak satu pun dari mereka bahkan tahu bagaimana untuk melanjutkan karena pelakunya selalu selangkah lebih maju dari mereka. Ketika Geralt bertanya-tanya bagaimana cara membalas Ray, teleponnya tiba-tiba berdering. Segera mengetahui siapa penelepon itu, Geralt yang marah mengambilnya dan meraung. Dasar Start. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu bermain-main denganku? Sambil tertawa maniak, si penelepon kemudian mengejek. Tidak begitu tenang lagi. Tuan Crawford. Bukan gayamu untuk menjadi maniak ini. Jangan terlalu sombong dulu. Aku pasti akan menangkapmu. Ejek Geralt. Jadilah tamu saya. Jika Anda bisa. Itu. Bagaimanapun. Mari kita bertemu di deobservasi bulan pukul 7 malam ini. Jika kamu tidak datang, wanita ini tidak akan hidup lebih lama lagi. Ejek pria itu sebelum menutup telepon. Deobservasi bulan adalah platform pengamatan di benua Leikom yang hanya buka pada malam hari. Dari atas sana, orang bisa melihat seluruh benua. Bagaimanapun, karena pelaku telah membuat janji di sana, Geralt yakin bahwa sesuatu pasti akan terjadi di deobservasi. Meski begitu, pilihan apa yang dia miliki selain mematuhi perintah bajingan itu? Dengan itu, Geralt dan Ray kemudian pergi ke deobservasi bulan. Saat mereka tiba masih siang, penantian mereka di dalam mobil tidak terasa lama sama sekali. Tak lama kemudian, jam menunjukkan pukul 7 dan deobservasi bulan dibuka untuk umum. Dengan mengingat hal itu, hampir tidak butuh beberapa menit untuk seluruh tempat dipenuhi orang. Semua orang datang untuk menikmati pemandangan malam dari deobservasi yang terkenal. Semuanya kecuali Geralt dan Ray. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan seseorang. Eitherway, sekarang deobservasi akhirnya terbuka. Keduanya keluar dari mobil mereka dan segera mulai mencari wanita itu. Yang membuat mereka cemas. Tidak peduli seberapa banyak mereka melihat, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Mungkinkah Start itu bermain-main dengan kita lagi? Tebak Ray dengan sedikit kerutan di wajahnya. Setelah mendengar itu, Geralt tidak memberikan tanggapan. Namun, tak lama kemudian ketika Geralt menyadari keberadaan tempat yang agak aneh. Berhenti sejenak, Geralt kemudian berkata,
Ikutlah denganku. Saya pikir saya punya petunjuk. Dengan itu, Ray mulai mengejar Geralt yang sudah berlari menuju tempat itu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di tempat yang tampaknya merupakan platform yang ditangguhkan. Melihat ke atas dan menunjuk ke arahnya, Geralt kemudian berteriak, "Di atas sana!" Saat Ray menoleh untuk melihat ke atas, dia terkejut melihat rambut seorang wanita tergantung di sisi peron. Tidak perlu jenius untuk mengetahui bahwa wanita yang berbaring di sana tidak lain adalah anggota staf bank yang sebelumnya mereka selamatkan dari mesin ATM. Ditangkap lagi segera setelah keluar dari rumah sakit. Sungguh wanita yang malang. Pada saat itu, keduanya menyadari bahwa sesosok telah menatap tajam ke arah mereka dari beberapa formasi bebatuan di dekatnya. Melihat itu, Geralt memerintahkan, "Pergi selamatkan wanita itu, Ray. Aku memburu orang itu." Setelah itu, Geralt langsung berlari ke arah sosok itu, percaya bahwa dialah pelakunya di balik semua ini. Saat dia dengan cepat menangkap pria yang sekarang melarikan diri, Geralt yang frustrasi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Berhenti berlari, pengecut." Yang mengejutkan Geralt, pria itu melakukan apa yang dikatakan Geralt. Setelah tiba-tiba berhenti, pria itu kemudian perlahan berbalik untuk melihat Geralt yang juga menghentikan langkahnya sebelum berkata dengan suara seram, "Jadi, akhirnya kita bertemu. Tuan Crawford." "Siapa kau?" Geralt menggeram sambil memelototi pria itu. "Hah, aku hanya seseorang yang akan mati," jawab pria itu sambil perlahan-lahan membuka tudungnya untuk memperlihatkan wajahnya. Hanya untuk Geralt yang sekarang tertegun menyadari bahwa orang itu tidak berwajah. Kosong, halus, dan putih. Orang tanpa ekspresi akan membuat orang biasa ketakutan sampai pingsan. Untungnya, Geralt bukan orang biasa. Kamu bukan manusia, kan?" Teriak Geralt sambil menatap pria tak berwajah itu. "Itu bukan aku. Meskipun hal yang sama berlaku untuk Anda juga, bukan? Tetap saja. Tidak seperti kamu yang hanya setengah hantu. Aku adalah orang mati yang mati tenggelam." Ejek pria aneh itu. "Baiklah. Jadi, kenapa kau datang mencariku?" Tanya Geralt yang sekarang lebih bingung dari apapun. "Dengarkan, nama saya Yorick Gurlen dan saya tenggelam di sungai 3 tahun lalu. Orang yang menenggelamkanku tidak lain adalah ketua Ember Lord Group. Ember Lord sendiri. Bagaimanapun, setelah mengetahui bahwa Anda telah membunuh Ember Lord, saya tidak bisa menerimanya. Itulah sebabnya saya datang mencari Anda," kata Yorick. Sekarang memahami bahwa orang ini datang mencarinya untuk membunuh Ember Lord, Geralt kemudian menjawab, "Tidak bisa berdamai. Saya tidak yakin apa proses pemikiran Anda. Tetapi bukankah Anda seharusnya berterima kasih kepada saya sekarang? Lagi pula, secara teknis aku telah membalaskan dendammu dengan membunuhnya. Diam, dia seharusnya mati di tanganku. Kamu menghancurkan segalanya." Raung Yorick hampir histeris. Mendengar itu, Geralt bisa langsung mengetahui seberapa dalam kebenciannya terhadap Ember Lord. Memikirkan bahwa Yorick akan sangat enggan untuk melepaskannya. Bahkan setelah kematian Ember Lord. Yah, apapun masalahnya, dia sudah mati. Apalagi yang kamu mau? Tanya Geralt. Saat dia mati, kamu masih hidup. Karena kaulah yang membunuhnya. Aku menganggapmu bertanggung jawab atas semua ini. Dengan mengatakan itu, aku akan membunuhmu sebagai penggantinya. Balas Yorick dengan nada dingin. "Oh, apakah Anda benar-benar berpikir Anda mampu menyingkirkan saya?" Balas Geralt sambil menatap Yorick dengan ekspresi menghina. "Lupakan untuk menyingkirkannya. Yorick mungkin bahkan tidak mampu menyakitinya. Meskipun benar bahwa aku tidak bisa membunuhmu secara pribadi, aku masih bisa menyingkirkan orang lain." Ejek Yorick sebelum segera berlari ke arah Geralt. Melihat itu, Geralt dengan cepat menghunus pedang Astrabais, siap menebas Yorick saat dia berada dalam jangkauan. Namun, di detik berikutnya, Yorick sepertinya menghilang begitu saja. Meskipun Geralt telah menyiapkan pedangnya, Yorick tampaknya telah berhasil melarikan diri. Meski mengecewakan, Geralt yakin pertandingan antara dirinya dan Yorick belum berakhir. Faktanya, pertemuan ini mungkin melambangkan awal yang sebenarnya dari permainan. Maju cepat ke beberapa waktu kemudian, Ray yang tampak cukup bingung mau tidak mau melihat Geralt. Nadanya penuh kekaguman saat dia berkata, "Kamu, benar-benar luar biasa. Tahukah kamu, Tuan Crawford?" "Apakah aku?" jawab Geralt dengan nada rendah hati. Untuk menjelaskan apa yang menyebabkan pertukaran kata-kata ini, mari kita kembali ke saat Geralt pertama kali berkumpul kembali dengan Ray di tempat parkir. Pada saat itu, Ray sudah menyelamatkan wanita itu dan dia hanya menunggu Geralt kembali. Ketika dia akhirnya melihat Geralt, dia akan memanggil ketika tiba-tiba Geralt menghilang. Hal berikutnya yang diketahui Ray
Embusan angin bertiup melewatinya. Dan sedetik kemudian, semua anak buah Tyson yang telah berbaring untuk menyergap terlihat tergeletak di tanah, dikalahkan. Geralt adalah satu-satunya yang tetap berdiri di tengah. Tentu saja, hal itu sangat mengejutkan Ray. Dan dia menjadi lebih yakin dari sebelumnya bahwa Geralt sebenarnya adalah sejenis makhluk mistis. Memikirkan kembali, adalah keputusan yang bijaksana untuk tetap berada di sisi Geralt. Geralt sendiri menganggap orang-orang itu sebagai urusan sepele. Lagi pula, hanya butuh beberapa detik baginya untuk mengalahkan mereka semua. Sementara dirinya di masa lalu pasti akan takut dalam situasi itu karena kurangnya kemampuannya saat itu. Dirinya yang sekarang berbeda. Dia tidak lagi takut melawan orang-orang seperti Tyson atau siapapun yang memiliki tingkat kekuatan itu. Tentu saja kamu. Anda mampu mengalahkan 10 orang itu seolah-olah mereka bukan apa-apa. Terlebih lagi, kamu begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa menyaksikan kamu mengalahkan mereka semua. Hampir tidak terpuji. Mereka terlalu lemah. Omong-omong, sebut saja firasat. Tapi sepertinya orang-orang itu hanya mencoba mencuri sesuatu darimu. Apakah saya benar? Dan jika demikian, apa yang mereka coba dapatkan? Jawab Geralt agak penasaran. Itu gumam Ray. Terdengar agak ragu untuk menjawab. Melihat keragu-raguan Ray, Geralt lalu berkata, jika tidak nyaman untuk dibagikan, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Fakta bahwa Ray sangat berhati-hati dalam membagikan informasi itu pasti berarti bahwa barang itu sangat luar biasa dan istimewa baginya. Daripada membuatku tidak nyaman, aku hanya khawatir itu akan membawa masalah bagimu. Untuk konteksnya, item ini aku punya, unik. Setidaknya, jawab Ray. Ray juga tidak berbohong saat mengatakan itu. Lagi pula, jika dia akhirnya membawa masalah yang tidak perlu ke depan pintu Geralt, dia pasti akan dipenuhi dengan celaan diri. Meski begitu, peringatan Ray hanya membuat Geralt semakin penasaran. Sekarang aku sangat penasaran. Katakan saja apa itu sudah. Jangan khawatir. Saya lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Siapa tahu, saya bahkan bisa membantu Anda memecahkan apa yang mengganggu Anda. Selain itu, saya lebih suka Anda tidak menanggung risiko yang begitu besar sendirian. Kata Geralt. Melihat Geralt menginjak rem, Ray mengambil kesempatan untuk mengeluarkan kotak kayu dari ranselnya. Kotak itu sendiri memiliki lukisan yang menyerupai laba-laba di tutupnya. Setelah itu, Ray perlahan membuka kotak kayu itu, mengungkapkan satu manik hitam. Item yang mereka kejar adalah manik ini, kata Ray sambil menyerahkan kotak itu kepada Geralt. Mengambil kotak itu, Geralt kemudian menatap manik-manik hitam itu, dan sesaat kemudian, manik-manik itu seketika bersinar merah. Melihat itu, keduanya saling bertukar pandang. Ternyata keduanya pernah menyaksikan hal yang sama. Di mana kamu mendapatkan benda ini? Tanya Geralt setelah jeda singkat. Nah, ingat saat kita pergi jalan-jalan ke pedesaan. Saya menemukannya di tepi sungai kecil dan merasa terdorong untuk mengambilnya. Kemudian, Tyson dan yang lainnya menyadari bahwa saya memiliki kotak itu. Dan mereka langsung ingin saya memberikannya kepada mereka meskipun saya menolak, jawab Ray. Begitu, apakah ada kejadian aneh yang terjadi padamu setelah kamu mengambil kotak itu? Tanya Geralt. Mendengar itu, Ray berpikir sejenak. Setelah cukup lama, Ray akhirnya berkata, kalau dipikir-pikir, ada satu kejadian. Saat itu, aku baru saja pulang ke rumah ketika manik-manik itu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Sejujurnya, aku yakin itu akan meledak saat itu. Namun, cahayanya meredup setelah itu. Dan manik-manik itu tidak bertingkah aneh sejak. Cahaya merah, maksudmu yang baru saja kita saksikan. Bingung, bagaimanapun. Apakah Anda tahu apa manik-manik hitam ini, Tuan Crawford? Tanya Ray sambil menatap Geralt. Sebagai tanggapan, Geralt hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu sedikit pun untuk apa manik itu digunakan, dia tahu bahwa itu dipenuhi dengan aura roh jahat. Dengan pemikiran itu, manik itu jelas merupakan berita buruk. Dengan pemikiran itu, setelah melihat manik-manik itu lebih lama, Geralt kemudian menutup kotak kayu itu sebelum mengembalikannya kepada Ray. Pegang ini dulu, Ray. Setelah kita kembali ke kantor, aku akan meminta seseorang untuk melihatnya. Dengan sedikit keberuntungan, kita akan dapat mengetahui lebih banyak tentang sejarahnya. Kata Geralt dengan nada meyakinkan. Mengangguk sebagai tanggapan, Ray kemudian menjawab, keras dan jelas, Tuan Crawford. Setelah memastikan bahwa kotak itu dikembalikan dengan aman ke dalam ransel Ray, Geralt kemudian menyalakan mesin mobil lagi sebelum mengemudi langsung ke kantor. Setelah kembali,
Keduanya melihat bahwa Juno sudah menyiapkan segalanya untuk perjalanan. Aku sudah mengemas semua peralatan yang akan kita butuhkan. Geralt, kita semua siap untuk pergi. Lapor Juno. Luar biasa. Kami akan berangkat saat fajar kalau begitu. Kata Geralt sambil berbalik menghadap Juno dan Ray. Yah, jika kamu bersikeras. Jawab Ray. Merasakan betapa tulusnya perhatian Geralt terhadapnya. Dengan itu, derit singkat Ban bisa terdengar. Dimengerti jawab mereka berdua. Karena mereka pergi ke petualangan sebagian besar buta. Mereka bertiga tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Dengan pemikiran itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyiapkan taktik dan peralatan yang berbeda dengan harapan itu akan membuat mereka cukup siap untuk menghadapi situasi yang akhirnya mereka hadapi. Tetap saja, dengan Geralt di sana, Juno dan Ray tidak diragukan lagi merasa jauh lebih yakin. Bagaimanapun, keduanya tahu bahwa Geralt tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Bagaimanapun, mereka bertiga datang lebih awal malam itu. Bagaimanapun, mereka akan memulai petualangan baru keesokan harinya. Jadi mereka harus cukup istirahat dan dalam kondisi yang baik. Pukul 8 keesokan paginya, ketiganya melihat sekali lagi peta Geralt yang diberikan Old Flynn kepada mereka sebelum masuk ke mobil mereka dan mengemudi ke Sunset Village. Dari titik awal mereka, akan memakan waktu sekitar 2 hari sebelum mereka tiba di sana. Dengan pemikiran itu, mereka harus menghabiskan 2 hari penuh di jalan. Sementara Geralt melaju kencang di jalan raya, Juno yang duduk di kursi senapan menghabiskan waktu dengan membaca buku berjudul Teori Yin dan yang dipinjamnya dari rumah Ray. Beberapa saat kemudian Juno menutup bukunya sejenak, dan saat itulah dia menyadari sesuatu. Katakan, buku itu tidak menyebutkan siapa penulisnya. Gumam Juno. Ya, aku juga menyadarinya. Saya ingin tahu apakah mereka hanya lupa menambahkan nama penulis saat menerbitkannya. Jawab Ray yang jelas telah menyadarinya jauh sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu menganggapnya penting. Lupa, buku-buku seperti itu harus menjalani pemeriksaan yang ketat. Tanpa nama penulis, buku itu tidak mungkin diterbitkan. Setidaknya tidak secara hukum. Jawab Juno. Yah, ada juga kasus penulis buku itu adalah orang yang spesial. Dengan mengingat hal itu, penulis dapat dengan mudah mengabaikan kebutuhan agar nama mereka tertulis di sampul untuk diterbitkan. Kata Geralt, memasukkan 2 sennya. Ketika kamu mengatakannya seperti itu cukup masuk akal. Jawab Juno setuju. Tetap saja, jika penulisnya benar-benar spesial, bukankah itu membuat bukunya juga sangat spesial? Mengapa mereka masih memilih untuk menerbitkannya? Kata Ray dengan nada bingung. Pertanyaan yang valid. Tetap saja. Buku yang diterbitkan dengan penulis misterius. Aku ingin tahu apakah buku itu menyimpan rahasia di dalamnya. Gumam Juno. Omong-omong, apakah buku itu menyebutkan sesuatu tentang tanda darah iblis? Dari klan darah iblis. Tanya Geralt. Mendengar itu, Juno mulai membolak-balik halaman. Dan setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa ada penyebutan token. Ada, rupanya. Token darah iblis adalah artefak suci dari klan darah iblis. Itu bisa digunakan untuk memerintah semua hantu dan roh. Jawab Juno. Setelah mendengar itu, Geralt sedikit mengangguk. Ternyata, apa yang dikatakan Old Flynn padanya benar. Katakan, apakah kita menuju ke Sunset Village untuk mendapatkan tanda darah iblis? Tanya Ray yang sepertinya menangkap sesuatu. Juno menoleh untuk melihat Geralt juga ketika dia mendengar itu. Sebenarnya, kami akan pergi ke tempat paling feminin untuk mencari wilayah klan darah iblis. Dengan sedikit keberuntungan, kita akhirnya bisa mendapatkan token darah iblis. Jawab Geralt tanpa ragu sedikit pun. Karena ketiganya terlibat dalam hal ini bersama-sama, Geralt menemukan sedikit alasan untuk menyembunyikan informasi penting seperti itu. Meski begitu, tidak akan mudah untuk mendapatkan token itu. Lagi pula, buku itu juga menyatakan bahwa banyak orang lain telah berusaha untuk mendapatkan token darah iblis. Pada akhirnya, bukan hanya mereka semua yang gagal, tetapi mereka semua juga harus membayar mahal, jawab Juno. Aku sadar, tetap saja. Saya percaya bahwa kita pada akhirnya akan dapat memperoleh token. Kata Geralt dengan percaya diri. Lagi pula, meskipun yang lain gagal mendapatkan token, Geralt tidak harus gagal juga. Geralt yakin bahwa dengan bagaimana waktu telah berubah, kemampuan generasinya akan jauh lebih sulit untuk dihadapi oleh klan darah iblis. Terlebih lagi, dengan seberapa kuat dia saat ini, dia benar-benar percaya bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan token darah iblis. Bagaimanapun, setelah mengemudi selama 2 hari, ketiganya akhirnya tiba di Sunset Village. Setibanya di sana,
Geralt menyuruh Juno mencari hotel untuk mereka menginap. Mereka akan melanjutkan tahap kedua dari perjalanan mereka pada hari berikutnya. Mengikuti perintahnya, Juno dengan cepat menemukan hotel kelas atas untuk mereka tinggali. Setelah mendapatkan barang bawaan mereka ke kamar mereka, ketiganya kemudian menuju ke restoran di lantai bawah untuk makan malam. Namun, begitu mereka melangkah ke restoran, Ray tiba-tiba mengerutkan kening sambil memegangi perutnya. Melihat Geralt dan Juno, dia kemudian berkata, "Aku, mungkin perlu ke kamar kecil sebentar. Kalian berdua pergi ke depan, dan memesan apapun yang Anda pesan untuk saya. Saya bukan pemilih makanan, jadi jangan khawatir." Setelah itu, keduanya menyaksikan Ray buru-buru berlari ke kamar mandi. Memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Geralt dan Juno kemudian menemukan meja makan untuk 3 orang dan mulai memesan. Sekitar 10 menit kemudian, Ray akhirnya kembali. Namun, dia tampak sangat gugup saat dia dengan cepat berjalan ke meja Geralt. Mengangkat sedikit alis, Geralt diminta untuk bertanya, "Apakah ada sesuatu? Kenapa kau terlihat sangat gugup?" "Ya, soalnya tadi aku di kamar mandi," tergagap Ray yang terdengar agak terengah-engah. "Tahan, minumlah air dan tenanglah dulu," kata Juno sambil memberikan segelas air pada pemuda yang gelisah itu. Mengangguk, Ray kemudian meneguk air sebelum menarik napas dalam-dalam. Setelah dia lebih tenang, Ray kemudian menundukkan kepalanya sebelum berbisik, "Baiklah. Jadi, saat aku berada di kamar kecil tadi, aku mendengar percakapan antara dua pria. Dari apa yang berhasil aku kumpulkan, mereka ada di sini untuk waktu yang lama. Klan Darah Iblis. Sama seperti kita." Mendengar itu, baik Geralt maupun Juno segera mulai melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang mendengar itu. Begitu mereka yakin tidak ada orang yang dekat dengan mereka, mereka berbalik menghadap Ray. "Apakah kamu benar-benar yakin kamu tidak salah dengar, Ray?" tanya Geralt dengan nada serius. "100%, jawab Ray dengan anggukan penuh tekad. Berdasarkan seberapa yakin dia terlihat dan terdengar, keduanya pasti tidak memiliki keraguan lebih lanjut. Ternyata, ketiganya bukan satu-satunya yang mencari klan darah iblis. "Apakah kamu ingat seperti apa penampilan keduanya?" tanya Geralt setelah jeda singkat. Mendengar pertanyaan itu, Ray segera mulai melihat sekeliling. Sampai akhirnya, dia menemukan 2 orang yang dia dengar di belakang di kamar mandi. Dengan halus menunjuk ke arah para pria yang duduk cukup dekat dengan mereka, Ray kemudian berbisik, "Itu mereka." Beralih untuk melihat kemana Ray menunjuk, Geralt melihat 4 pria berjubah hitam duduk mengelilingi meja makan. Bahkan dari jauh, dia sudah tahu bahwa ini bukan orang baik. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.